Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Semuanya lebih lagi nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Ya, sama-sama nyatakan. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari yang kedua tangan saudara sama-sama nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. One, two, three. Oh, tiada bandingannya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Mari menari lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan sukacita
setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Lebih lagi nyatakan. Yang dahsyat siapa namanya? Yesus Tuhanku. Sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang mengalir dalam hidup kami Bapa. Sebab itu kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsku. Oh, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Oh, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
sebagai biji matamu Bapa. Oh, terus bermasmur bagi Dia. Mari terus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami indah selamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau semakin ditinggikan. Biarlah kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah Tuhan. Thank you Jesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela Tuhan. Tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kami menyembah-Mu, oh Yesusku, selamanya dalam hadirat-Mu, selamanya dalam hadirat-Mu, oh Yesus. Biarlah kami mengangkat tangan kami. Tanda kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Tanda kami hanya berseru kepada satu nama yang indah, satu nama yang dahsyat. Hanya Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sembah Dia, terus sembah Dia. Segala
Sebab kami mau berkata bahwa kami mempunyai Engkau itu sudah lebih dari cukup Tuhan. Hanya Engkau milik kami di bumi, hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Hanya satu nama yang indah, Yesus Kristus. Biarlah kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap mau berkata, Kau adalah Allah yang baik, Kau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau tetap setia, mari yang mau tetap berharap pada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Apa yang kau harapkan, bilang sama Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Follow Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need is in you. Sekali lagi nyatakan, everything I need is in you. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sadar bahwa hidup kami hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Engkau baik dan Engkau mengasihi setiap kami. Oleh karena itu, mari Roh Kudus terus penuhi kami, agar kami memperoleh kekuatan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan Engkau dalam segala laku dan apapun yang kami kerjakan. Mari terus urapi kami, perlengkapi kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh meneguhkan hati kami, boleh meneguhkan perjalanan kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh terus menghasilkan buah
dan kami boleh terus Tuhan hidup di dalam janji-janji-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi apa yang boleh disampaikan, biarlah semuanya berasal daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang melepaskan setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang terus memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman Youth Life, puji Tuhan, senang boleh kembali menyapa teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga seluruh pengerja dan keluarga besar GBI Suropati Malang yang kembali memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Puji Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Bukan berarti kemudian setelah kita memasuki tahun 2022 kita melupakan integritas. Integritas adalah sesuatu yang harus kita bangun dan kita jaga seumur hidup kita. Karena integritas adalah sebuah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai moral yang baik dan jujur. Dan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, perlu terus diingat, yang pertama, integritas itu dimulai dari ketika tidak ada orang yang melihat atau memperhatikan. Jadi apapun yang kita lakukan di saat tidak ada yang memperhatikan, itulah diri kita yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton ketika kita sendirian, itulah yang akan membentuk diri kita, membentuk kehidupan kita. Nah, perlu disadari bahwa sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat, Tuhan selalu melihat dan memperhatikan hidup kita. Bahkan Alkitab berkata Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, niatan kita, semua ada di dalam hati. Maka itu Daud seorang yang dipilih Tuhan karena sikap hatinya. Daud selalu berdoa, Tuhan selidiki aku dan selidikilah hatiku, kenallah hatiku. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Kita terus berkata, Tuhan biarlah hatiku adalah hati yang selalu memiliki motivasi menyenangkan hati Tuhan. Hati yang selalu mau memuliakan Tuhan. Apapun keputusan-keputusan yang aku ambil, biarlah semua keputusan adalah keputusan yang baik, keputusan yang jujur, keputusan yang berintegritas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita memperhatikan ketika tidak ada orang-orang yang melihat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Maka itu biarlah kita terus membangun keintiman, persekutuan, doa kita, pujian, penyembahan kita. Supaya Tuhan boleh menguasai hati kita. Supaya integritas kita adalah integritas yang terbangun seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita boleh menjadi orang yang baik, kita boleh menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa integritas itu adalah sesuatu yang kita tetap pertahankan sekalipun mayoritas tidak sama dengan kita. Ketika mayoritas mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik, tetapi kita tetap mempertahankan pendirian kita pada kebenaran. Itulah integritas. Sekalipun ya pasti ada konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya kita akan dikucilkan, kita akan dibenci. Maka itu dalam kehidupan juga kita perlu untuk bisa belajar bagaimana menyampaikan integritas kita, mengkomunikasikan integritas kita dengan cara yang baik,
supaya tidak menimbulkan perselisihan yang tajam. Tetapi apapun kondisi yang kita terima, biarlah kita tetap bertahan di dalam integritas yang baik, di dalam integritas yang benar. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab bagaimana ini terus menjadi rema buat saya. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, maka Musa sebagai pemimpin daripada bangsa Israel mengutus 12 orang yang diambil dari setiap suku daripada bangsa Israel. Dan 12 orang ini bukan orang sembarangan, mereka adalah pemimpin dari tiap-tiap suku. Dan mereka ditugaskan untuk mengintai, untuk melihat keadaan daripada tanah perjanjian. Dan singkat cerita, ke-12 orang ini pergi, kemudian mereka kembali dan mereka mulai menyampaikan informasi, mereka mulai menyampaikan kabar tentang tanah perjanjian tersebut. Dan apa yang terjadi kita tahu dari 12 orang ini, 10 orang mengatakan sesuatu yang negatif. Mereka berkata, waduh memang janji Tuhan itu luar biasa, tanah itu luar biasa. Tetapi sayang, musuh-musuhnya pun luar biasa. Musuh-musuhnya kuat-kuat. Mereka raksasa-raksasa. Mereka akan membinasakan kita dengan mudah. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Kita nggak akan bisa, kita pasti mati. Kita pasti akan diinjak-injak seperti belalang. 10 dari 12 berarti mayoritas. Mereka mengatakan sesuatu yang pesimis. Mereka mengatakan sesuatu yang negatif. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, berkat Tuhan begitu luar biasa. Dan mereka pun mengakui, memang di sana ada tantangan. Memang di sana ada musuh. Tapi jangan takut, jangan gentar. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa mengalahkan mereka. Kita pasti bisa akan mengatasi mereka. Padahal kedua belah pihak, ke-10 pengintai dan Yosua dan Kaleb, mereka sama-sama belum mengalami peperangan. Mereka sama-sama belum mengatasi tantangan. Tetapi perbedaannya Yosua dan Kaleb, mereka memegang Tuhan. Mereka percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Berbeda dengan 10 orang yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Yang mana yang bangsa Israel ikuti? Apakah mereka percaya kepada yang 10 orang atau mereka percaya kepada Yosua dan Kaleb? Kembali, orang lebih memperhatikan mayoritas. Maka bangsa Israel, mereka mulai terpengaruh oleh yang 10 orang. Mereka juga mulai down. Mereka mulai merasa bahwa nggak mungkin kita bisa mencapai tanah perjanjian. Nggak mungkin bisa mengalahkan musuh. Bahkan ketika mereka mendengar Yosua dan Kaleb memberikan kekuatan, memberikan motivasi yang benar, justru Yosua dan Kaleb kena marah mereka dan mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan mayoritas. Sekalipun mayoritas itu sebetulnya tidak benar, tidak teguh iman mereka dan hati mereka, tapi justru itu yang diikuti. Orang yang berintegritas, sekalipun mayoritas mau mengatakan apapun, tapi kalau kita punya prinsip kebenaran, kita punya janji Tuhan yang teguh, maka kita akan tetap mempertahankan itu dalam kehidupan kita. Apapun konsekuensinya, apapun tantangannya. Hari-hari ini di media sosial banyak sekali hoax ya, hoax yang tersiar di mana-mana. Orang mudah sekali terpengaruh, orang mudah sekali mengambil itu menjadi sesuatu bahan untuk menambah ketakutan, menambah kekhawatiran yang nyatanya belum tentu seperti itu. Maka itu kita pun harus berhati-hati untuk menerima informasi-informasi. Kita harus berhati-hati untuk menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai
apa yang sesuatu yang sebetulnya itu sesuatu yang salah, itu mempengaruhi kehidupan setiap kita. Marilah yang paling lebih baik lagi, kita baca firman Tuhan, kita perkatakan janji Tuhan, kita pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah ya dan amin dan pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin, teman-teman. Puji Tuhan, mari kita terus membangun integritas kita yang baik, integritas yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi perlu diingat, yang pertama, ketika tidak ada yang melihat, seorang pun tidak ada yang melihat, apa yang kita lakukan, itulah kita. Dan yang kedua, mayoritas sekalipun mereka mengatakan sesuatu yang kelihatannya meyakinkan, tapi kalau kita tahu itu salah, kita harus berdiri teguh bahwa kita hanya mau memegang kebenaran. Kita hanya mau berdiri kepada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah mari teman-teman kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah kalau kita memperhatikan bahwa firman ini berisi tentang teguran Tuhan Yesus kepada ahli Farisi dan orang-orang dan juga ahli-ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah jelas ya, kalau orang yang munafik pasti bukanlah orang yang berintegritas. Karena orang munafik itu hanya hidup di dalam kepura-puraan. Mereka sebetulnya dalamnya atau intinya hidup mereka tidak seperti itu, tapi mereka buat seolah-olah mereka seperti itu. Itulah orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak berintegritas. Nah mari kita belajar bagaimana orang yang berintegritas seperti apa yang Tuhan mau. Nah yang pertama, kenapa Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan dengan keras mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik? Yang pertama, karena mereka lebih memperhatikan apa yang nampak di luar. Mereka melakukan adat istiadat hanya untuk dipuji orang. Hanya supaya kelihatan rohani sehingga mereka mendapatkan kehormatan dari kepura-puraan. Memang orang itu mudah terkelabui dari apa yang nampak di luar ya, betul ya teman-teman ya. Orang itu mudah tanda kutip mudah ditipu dari apa yang nampak di luar. Nah, saya pernah cerita kepada beberapa orang bahwa saya pernah menghadapi masalah yang berat, pernah menghadapi beban yang berat. Lalu yang menarik, yang saya ceritakan beberapa orang ini mereka bisa menanggapi cerita saya itu dengan pernyataan yang sama. Mereka bilang begini, oh kamu juga pernah susah ya? Loh saya bingung, loh kenapa kamu bisa ngomong begitu? Dia bilang, iya karena tampangnya kayak gak pernah susah. Kayak tampangnya tuh ketawa terus, senyum terus, bercanda terus. Kayaknya gak pernah susah begitu ya. Nah demikianlah orang mudah terkelabui dengan apa yang ada di luar. Hanya karena kita banyak senyum, hanya karena kita banyak ketawa, lalu dikatakan, oh gak pernah menghadapi masalah, gak pernah menghadapi proses kehidupan.
Maka itu jangan heran kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan artis-artis yang kita lihat, wah kelihatannya baik-baik saja hidup mereka, keluarga mereka bahagia-bahagia saja. Tiba-tiba kita dapat satu berita bahwa artis ini sedang menghadapi goncangan, artis ini sedang menghadapi tuntutan. Dan kita mulai berpikir, kita mulai bertanya-tanya, kok bisa rasanya semuanya baik-baik saja. Rasanya di luar baik-baik saja, tapi siapa yang tahu ternyata di dalamnya itu bermasalah. Apalagi di masa-masa pandemi ini, mau nggak mau juga beberapa waktu yang lalu sempat WFA, jadi orang-orang lebih banyak untuk memperhatikan media sosial, menggunakan gadget secara maksimal, Zoom dan lain sebagainya, betul? Nah orang-orang mulai lebih banyak posting ya kan, posting apa, pergi makan kemana, makanannya difoto, diposting, lalu pergi main kemana, pemandangannya difoto, lalu diposting juga begitu kan. Dan orang yang melihat apa yang kita alami di medsos itu, di IG mungkin kan, mereka lihat, wah mereka langsung menilai keadaan seseorang dari apa yang tampak di medsos. Mereka langsung menilai, aduh senang ya, aduh bahagia ya, aduh jalan-jalan terus ya, aduh makan enak terus ya. Nah, karena mereka hanya menilai apa yang nampak di luar. Padahal mereka nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Siapa tahu itu hanya foto orang lain lalu dimasukkan kembali dan dikatakan bahwa wah ini makanan enak dan seolah-olah dia yang mengalami, padahal bukan dia yang mengalami tapi orang lain yang mengalami. Toh nggak ada yang tahu, betul teman-teman? Nah jadi sekali lagi mari, bukan berarti kita salah untuk memperhatikan kondisi fisik kita, kondisi apa yang di luar. Oh itu baik, tidak apa-apa. Tapi biarlah kita terus juga menjaga bahwa kita melakukan hal-hal itu bukan karena kepura-puraan. Kita melakukan hal-hal itu bukan hanya untuk dihormati, bukan hanya untuk dipuji, bukan hanya untuk disegani orang. Lalu kita mulai merekayasa apa yang nampak di luar daripada setiap kita. Tapi kita juga perlu memperhatikan apa yang seharusnya kita perhatikan, sesuatu yang baik di dalam hidup kita, integritas dalam hidup kita, itulah yang akan memancar keluar dari kehidupan setiap kita. Nah yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena yang kedua, mereka hanya melakukan kegiatan rohani tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Jadi mereka hanya melakukan kegiatan rohani, mereka hanya melakukan aktivitas rohani, tetapi sebetulnya hati mereka itu jauh dari Tuhan. Ketika saya ketika saya dibina di youth, saya ingat kita diajar, kita didisiplin untuk rutin, untuk secara konstan kita terus membaca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita saat teduh. Nah, tapi kadang-kadang juga ada saat-saat di mana ketika kita menghadapi masalah, lalu kita cerita kepada pembina dan pembina mulai tanya, "Bagaimana saat teduh kamu? Bagaimana doa kamu?" Nah, akhirnya tanpa disadari kita melakukan semuanya itu karena takut dihukum. Kita melakukan semuanya itu karena takut kena masalah. Maka itu kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita baca firman. Nah seharusnya kita terus membangun kehidupan kita, keintiman kita. Kita melakukan doa, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membaca firman karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau mengalami pengalaman-pengalaman perjalanan dengan Tuhan. Bukan karena
takut dihukum, bukan karena takut kena masalah kita melakukan semuanya itu. Tapi kita mau lebih dalam lagi. Satu esensi yang benar. Waktu kita melakukan ibadah kita melakukan kegiatan rohani kita melakukan kehidupan rohani kita karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia pasti memberkati, Dia pasti melindungi kita, Dia pasti akan mempromosikan hidup kita supaya kita pun boleh menjadi berkat dan kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, teman-teman. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang anak muda, dan anak muda ini cerita bagaimana dia seorang pelayan Tuhan, dia aktif melayani di gereja, dia bahkan juga memiliki kedudukan atau posisi sebagai pemimpin yang dianggap mumpuni. Tapi satu titik dia sempat menghadapi masalah dan hampir-hampir meninggalkan Tuhan dan terjerat pada kuasa kegelapan. Kok bisa? Padahal kan dia sudah pelayanan, dia sudah punya posisi, dia sudah punya kedudukan. Tapi puji Tuhan, dia bisa kembali kepada Tuhan. Karena salah satunya ada komunitas dan ada pembina rohani yang selalu berdoa bagi dia. Yang terus mengunjungi, yang terus mengajak dia kembali dan akhirnya dia boleh kembali kepada Tuhan. Dia boleh kembali dibina dan dia boleh kembali melayani. Dan ada satu pernyataan yang baik yang dia katakan. Dia bilang seperti ini. Seseorang yang aktif pelayanan belum tentu melayani. Sekali lagi, seorang yang aktif pelayanan belum tentu melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan pasti mau pelayanan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Esensi atau dasar daripada pelayanan itu sendiri. Daripada melayani Tuhan. Kita aktif rohani itu bagus. Kita terlibat dalam kegiatan rohani itu harus. Tapi biarlah kita mau terus bangun. Bukan hanya kita melakukan hal itu sebagai rutinitas. Kita melakukan itu bukan hanya sebagai tradisi atau adat istiadat. Tapi kita melakukan itu semua karena kita mau terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Karena mereka hanya melayani diri mereka sendiri dan bukan melayani sesama. Teman-teman, hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diselamatkan untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Kita disembuhkan untuk dipakai Tuhan juga untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang terluka. Kita boleh berbuat baik karena kita sadar Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Jadi kita berbuat baik bukan karena mengharapkan imbalan. Memang betul apa yang kita tabur kita pasti tuai. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, percayalah Tuhan pasti akan memberkati juga sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tapi biarlah yang menjadi sikap hati kita, kita melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Dan kita rindu terus menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita rindu juga jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Puji Tuhan ketika saya pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sana saya langsung disadarkan bahwa saya punya tugas. Tugas saya apa? Yang paling sederhana, saya berdoa. Saya meminta kepada Tuhan supaya keluarga saya juga, keluarga besar saya juga, mereka juga boleh percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga teman-teman sekalian. Teman-teman sudah dipanggil, teman-teman sudah dipilih
oleh Tuhan. Teman-teman punya tugas. Bagaimana dengan keluarga teman-teman? Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang ada bersama-sama? Bagaimana dengan orang-orang yang kita kenal? Bagaimana ketika mereka meninggalkan dunia ini? Apakah mereka sudah diselamatkan? Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Inilah tugas dari teman-teman untuk berdoa kepada mereka. Bila memungkinkan, saksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Biar mereka akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari terus kita jaga, kita bangun integritas kita dengan sebaik-baiknya. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sebagian daripada prinsip kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau yang terus tanamkan itu di dalam hati kami yang baik. Dan itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami semua ya Bapa. Agar kami boleh terus Tuhan menyenangkan hati-Mu, bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan boleh selalu memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi kesaksian dan memperlihatkan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sehingga biarlah orang-orang di luar sana melihat kami dan mereka berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan mereka boleh percaya, mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih, kami bersyukur, Engkau sukacita kami, Engkaulah sumber kebaikan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau angkat kedua tangan kami mau buka hati kami, arahkan kepada Bapa di surga sumber segala berkat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.